Halo guys, welcome back to video sharing belajarku. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kita semua sehat selalu ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke skill yang baru. Di skill 15 sampai 19, kira-kira kita akan belajar bareng tentang inversion, jadi sentences with inverted subjects and verbs. Jadi kita sudah melalui cukup banyak ya, dari skill 1 sampai 14. Terakhir kemarin kita sudah reduced clauses. Nah, sekarang inverted subjects and verbs. Sebelum kita ke skill 15, kita akan baca intronya terlebih dahulu. Mari kita mulai. Subjects and verbs are inverted in a variety of situations in English. Jadi, subject dan verbs are inverted. Inverted itu diapain sih? Simpelnya adalah tukar tempat gitu aja ya teman-teman. Jadi kita bisa menukar tempat. Biasanya subjek dulu terus kata kerja. Nah sekarang dibalik. Kata kerja dulu baru subjeknya. Nah jadi dia di invert. Jadi dibalik gitu ya. Inverted subjects and verbs occur most often in the formation of a question. Yang paling sering kita temukan adalah di kalimat pertanyaan. To form a question with a helping verb, kayak be, have, can, could, would, etc. The subject and helping verb are inverted. Jadi kalau di kalimat pertanyaan biasanya di-invert, jadi ditukar tempatnya atau dibalik, kata kerjanya dulu, helping verbnya dulu, atau ada yang menyebutnya juga dengan auxiliary. Kalau di video, kalau teman-teman nonton derivation ya, di videoku yang derivation itu aku sempat jelaskan ada auxiliary atau kata kerja bantu. Di sini dibilang helping verbs kayak be, have, can, could, would. Ya, jadi ada is, am, are, was, were kayak gitu sih teman-teman ya. Terus ada have, has, had yang biasanya ada di perfect tense. Kemudian ada modal auxiliary, ada do, does, did kayak gitu. Nah, itu biasanya disebut dengan auxiliary atau helping verbs. Jadi kata kerja bantu. Nah, jadi seperti yang ada di contoh ini ya, he can go to the movies. Itu kan kalimat biasa. Kalau kalimat pertanyaan, kita tukar gitu ya, kita invert. Can he go to the movies? Jadi helping verbnya yang can itu dipindah ke depan gitu ya teman-teman. Jadinya can he go to the movies? You would tell me the truth. Would you tell me the truth? Nah, jadi helping verbs atau auxiliary-nya itu yang dipindah ke depan sehingga menjadi kalimat pertanyaan. She was sick yesterday. Was she sick yesterday? Nah, jadi kalau di kalimat pertanyaan itu biasanya kata kerja bantunya, helping verbs atau auxiliary-nya itu yang ada di depan. Itulah salah satu penerapan inverted subjects and verbs atau inversion. To form a question when there is no helping verb in the sentence, the helping verb do is used. Nah, jadi selain tadi ada pakai be, is, am, are, was, were, terus pakai have, pakai modal auxiliary, kayak can, will, shall. Nah, ada juga yang lain helping verbnya, pakai apa? Do, does, did. Jadi kalau misalnya di kalimat biasa, kalimat positif atau negatifnya itu nggak ada helping verbs, kayak di sini, he goes to the movies. Ini kan hanya kata kerja biasa ya, nggak ada helping verb. Nah, jadi kalau diubah ke kalimat pertanyaan gimana? Pakai do, does, did. Tinggal menyesuaikan. Kalau do kan dipakai untuk Ayu Dewi. Kalau does kan berarti he, she, it. Dan dalam konteks present time. Kalau misalnya pakai did, itu kan berarti past time ya. Semua subjek pakai did. You told me the truth. Jadinya did you tell me the truth? Dan jangan lupa kalau pakai do, does, did, kata kerjanya kembali ke bentuk semula ya. Nah, jadi kembali ke base verb atau verb 1 simpelnya, verb 1. Nah, there are many other situations in English when subjects and verbs are inverted. Jadi ada banyak situasi dalam bahasa Inggris itu di mana subjek dan kata kerjanya itu bisa ditukar, dibalik gitu ya. But if you just remember this method of inverted subjects and verbs, you'll be able to handle the other situations. Jadi kalau kita bisa mengingat metode, jadi metode atau cara untuk menginvert subjects and verbs, maka dikatakan di sini kita akan bisa menghandle situasi apapun atau situasi yang lainnya.
The most common problems with inverted subjects and verbs on the TOEFL test occur in the following situations. Jadi ada beberapa situasi dalam tes TOEFL yang berkaitan dengan inverted subjects and verbs. Yang pertama tadi sudah with question words such as what, when, where, why, and how. Jadi yang ada di kalimat pertanyaan ya. Terus yang kedua kalimat yang berkaitan dengan keterangan tempat, place expressions. Kemudian setelah negative expressions, jadi yang menunjukkan makna yang negatif, konteks kalimatnya. Terus in some conditionals, conditionals ini maksudnya if clause atau conditional sentence. And after some comparisons, jadi perbandingan. Nah, nanti kita akan belajar bareng one by one. Di sini ada 5, makanya di skill 15 sampai 19 itu akan kita bedah satu-satu. Dari yang pertama sampai situasi yang kelima. Apakah teman-teman sudah siap? Sekarang kita akan mulai dengan skill 15. Skill 15, inverted subject and verb with question words. Jadi kita akan ke question words dulu, di mana aku yakin teman-teman sebenarnya sudah pasti banyak yang tahu bagaimana kita menulis kalimat pertanyaan. Biasanya kan kalau kita belajar di awal-awal, kita diminta bikin kalimat positif, negatif, sama kalimat pertanyaan gitu ya. Jadi mungkin teman-teman sudah sering atau sudah cukup memahami tentang question words. There is some confusion about when to invert the subject and verb after question words, such as what, when, where, why, and how. Jadi ada kata tanya, question words kayak 5W1H misalnya. Kadang ada yang masih bingung bagaimana cara menggunakannya atau kapan menggunakan question words-nya. These words can have two very different functions in a sentence. Jadi, yang question words tadi itu bisa punya dua fungsi yang berbeda. First, they can introduce a question. In this case, the subject and verb that follow are inverted. Misalnya kayak, what is the homework? When can I leave? Where are you going? Itu kan jelas ya kalimat pertanyaan. Atau yang biasanya kita pakai di klausa. Also, these words can join together to clauses. Kayak di noun clause, di adverb clause, itu ya teman-teman. Di adjective clause kan juga bisa. And in this case, the subject and verb that follow are not inverted. Jadi kapan kita pakai invertnya? Kalau untuk kalimat pertanyaan. Kalau di klausa, itu kan kita tidak di-invert ya. Jadi kayak kalimat biasa gitu. I do not know what the homework is. Jadi setelah what-nya itu, kita nggak pakai helping verbs. Tapi langsung subject, verb gitu ya. Kalau yang di contoh seperti kan ada helping verbs-nya, terus ada verb dulu gitu ya. Baru ini subjeknya gitu kan. Nah, jadi itulah dua fungsi yang berbeda. Kadang ada yang masih bingung. Kalau misalnya question words atau kata tanya itu dipakai untuk klausa, ya namanya klausa kan butuh subjek sama kata kerja. Ya berarti kita tidak perlu menginvertnya. Maksudnya begitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu ditukar. Tapi kalau di question words ya memang harus. Jadi setelah question words biasanya kita ketemu sama helping verbs atau auxiliary. In each of these examples, there are two clauses joined by a question word. Nah, jadi yang menghubungkan dua klausa kan biasanya kalau di noun clause atau adverb clause kita kan bisa pakai question words. Notice that the subject and verbs that follow the question words are not inverted. Jadi question word-nya itu nggak di-invert karena dia dipakai untuk menghubungkan dua klausa ya normal-normal aja. Setelah question words ya langsung subjek, kata kerja. Seperti biasa karena di klausa ya. Tapi kalau di kalimat pertanyaan sekali lagi kita harus menukar tempatnya antara kata kerja dan subjeknya. The following example shows how the sentence pattern could be tested in structured questions on the TOEFL test. Ini ada contohnya. The lawyer asked the client why blah 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 it. Kira-kira teman-teman mau jawab yang mana? Kalau pakai yang A, pakai yang B, pakai yang D, sudah pasti langsung salah. Kenapa? Nanti jadi kalimat pertanyaan. Ya kan? Jadi kalimat pertanyaan teman-teman. Padahal di sini nggak ada question mark-nya. Berarti ini klausa biasa. Jadi kalimat menggunakan dua klausa. Why he did it.
Jadi kalau di klausa ya normal aja. Setelah question words kita pakai subjek dan kata kerja. Kalau yang A, B, D nanti jadinya kalimat pertanyaan. Padahal ini bukan kalimat pertanyaan. In this example, the question word why is used to connect the two clauses. So, a subject and verbs are needed after this connector. Jadi butuh subjek sama kata kerja. This is not a question. Jadi sekali lagi, it's not a question. Bukan kalimat pertanyaan ya. So, the subject and verb shouldn't be inverted. The best answer is therefore answer C. Simple ya teman-teman. Kita akan melihat atau membandingkan ya, jangan sampai keliru karena question words itu bisa dipakai di dua fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah di questions atau kalimat pertanyaan, yang kedua pakai di clause. Jadi untuk menghubungkan dua klausa. Ya simpelnya kalau klausa setelah question words ya tinggal pakai subjek dan kata kerja. Jadi normal, tidak di-invert. Yang di-invert itu kalau di questions atau kalimat pertanyaan. The following chart lists the question words and their sentence patterns, inverted subjects and verbs with question words. Nah, di sini ada beberapa contoh kata tanya ya, teman-teman. Who, what, when, where, why, and how. When the question word introduces a question, the subject and verb are inverted. Jadi kalau question word atau kata tanya itu dipakai dalam kalimat pertanyaan, ya tentu dia di-invert subjek sama kata kerjanya. Jadi verb dulu baru subjek. When the question word connects two clauses, the subject and verb that follows are not inverted. Jadi kalau misalnya dipakai untuk menghubungkan dua klausa, ya nggak usah di-invert, tidak perlu ditukar tempatnya. Jadi seperti kalimat biasa aja, subjek kata kerja, question word, subjek kata kerja, I know what they are. Cukup jelas ya, teman-teman? Sekarang kita akan mencoba mengerjakan latihan soalnya. Apakah teman-teman sudah mengerjakan terlebih dahulu? Nah, sebelum lanjut ke sini, usahakan untuk mencoba sendiri dulu ya. Mencoba dulu secara mandiri. Jadi pada saat teman-teman lihat video yang ini, nah kita bisa lebih nyaman dan lebih connect. Oke, seperti biasa di setiap latihan itu ada dua contoh. Contoh yang salah dan contoh yang benar. Kita akan coba untuk identify. Number 1, the phone company is not certain when will the new directories be ready. Jadi sebenarnya simple aja ya teman-teman. Kita lihat aja di kalimat itu ada question mark-nya enggak? Ada tanda tanyanya enggak? Kalau enggak ada, berarti kan bukan kalimat pertanyaan. Ya kan? Berarti nomor 1 itu salah. Kenapa? Enggak ada tanda tanya, enggak ada. Kan ini enggak ada tanda tanya. Jadi kalau misalnya di-invert, ini kan helping verbs will-nya. Terus subjeknya baru yang new directories. Berarti kan salah ya teman-teman. Karena kalau di klausa yang biasa, ya nggak perlu di-invert. Makanya number 1 incorrect. Kalau number 2 correct, pertama dia bukan kalimat pertanyaan. Terus setelah why itu ada subject. So many students did poorly on the exam. Jadi normal. Jadi setelah ada subjek, ada kata kerja did. Jadi normal-normal aja. Bagaimana dengan nomor 3? Nah, jelas di sini ada tanda tanya. Berarti kita pakai mode invert. Mode inversion. Jadi harus di-invert. How new students can get information. Ini kan new student subject. Ini kan verbnya ya. Helping verbsnya kan ada di can. Berarti harusnya dia pindah ke depan. How can new students get information about parking? Jadi kalau nomor 3 ini kan jadinya kalimat biasa yang dikasih tanda tanya di belakangnya. Berarti kurang tepat. Seharusnya how can new students get information about parking? Jadi tinggal mindah can-nya aja ke depan gitu ya. Jadi nomor 3 incorrect. Number 4. Di sini ada tanda tanya. Berarti kan kita pakai mode inverted, subject sama verb-nya. Nah, berarti tinggal dilihat aja setelah question word ada helping verbs, yes, ada subjeknya, oke, aman. Berarti nomor 4 sudah benar. Karena dipakai di kalimat pertanyaan, karena ada tanda tanya, ada question mark-nya. Gitu ya. Number 5. Only the pilot can tell you how far can the plane go on 1 tank of fuel. Yang pertamanya sih cukup tepat ya. Only the pilot can tell you. Tapi
nyampe di how far-nya, nah ini jadi kalimat pertanyaan. Kenapa? Karena setelah how far, dia ada helping verb. Harusnya kan can-nya pindah ke sini. How far the plane can go on one tank of fuel. Jadi harusnya nggak usah di-invert nomor 5 karena nggak ada question mark. Berarti kita salah nomor 5. Jadi kalau misalnya nggak ada tanda tanya, berarti kan bukan kalimat pertanyaan. Tapi nomor 5 itu how far can itu berarti kalimatnya menjadi kalimat pertanyaan. Jadi salah. Harusnya how far the plane can go. Jadi tinggal diubah ke posisi yang normal. Number 6, kalimat pertanyaan karena ada question mark-nya. What type of security does he prefer? Ini di-invert nggak? Yes, karena ini helping verb dulu baru ke subject. Ini verb baru ke subjeknya. Berarti sudah benar. Number 6 is correct. Simple ya teman-teman. Number 7, not even the bank president knows when the vault will be opened. Apakah nomor 7 sudah benar? Iya. Karena setelah question word, dia subjek biasa, terus kata kerja. Helping verbs-nya juga setelah subjek. Dan nggak ada question mark. Jadi kan memang bukan kalimat pertanyaan. Ini kan kalimat biasa. Cuma pakai 2 klausa gitu aja kan. Berarti nomor 7 sudah benar. Number 8, ada tanda tanya. Berarti ini harusnya di-invert kalimat pertanyaan. How long it has been since you arrived? Nah, jadi setelah how long kan harusnya pakai has atau helping verb dulu, baru pakai subject. Berarti nomor 8 salah. Harusnya how long has it been since? Gitu ya. Number 9, the jury doubts what the witness said under cross-examination. Bener nggak, teman-teman? Bener ya? Iya, karena setelah question word itu ada subject, ada kata kerja. Dan bukan kalimat pertanyaan. Jadi ini klausa, 2 klausa biasa aja. Kalimat biasa, bukan kalimat pertanyaan. Karena nggak ada question mark-nya juga. Jadi nomor 9 sudah benar. Last one. Do you know why he wants to take an extended leave of absence? Nah, kalau kita lihat, do you know-nya kan udah benar. Ada helping verbs, ada subject. Ini kan helping verbs-nya. Do you know? Nah, tapi setelah itu why he wants, itu kan mode biasa ya. Jadi bukan jadi double pertanyaan dalam satu kalimat pertanyaan, gak seperti itu kan teman-teman. Kamu tahu nggak sih kenapa dia pengen bla 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 gitu ya. Jadi setelah why he wants to take itu ya udah benar. Dan do you know-nya kan sudah benar. Kecuali kita bilang you know why, jadi informal situations nanti ya. Kalau itu TOEFL kan mestinya pakai formal ya karena TOEFL test. Jadi nomor 10 sudah benar. Do you know why he wants to take an extended leave of absence? Nah, jadi nomor 10 sudah benar. Jadi skill 15 ini cukup simpel ya teman-teman karena kita hanya membedakan fungsi question words di kalimat pertanyaan dan di kalimat biasa yang biasanya dipakai untuk 2 klausa. Jadi sebenarnya ini kita sudah cukup, ya teman-teman pasti cukup paham lah, cukup tahu gitu ya. Karena kita juga biasanya sering menemukan kalimat yang seperti ini. Yang jelas jangan bingung. Kalau di questions atau kalimat pertanyaan tentu harus menggunakan inverted. Jadi harus ditukar tempatnya. Helping verbs dulu baru pakai subject. Kalau kalimat biasa yang hanya pakai 2 klausa, di mana 2 klausa itu konektornya pakai question words, maka mode normal teman-teman, namanya klausa ya udah setelah kata tanya pakai subject dan kata kerja biasa. Semoga cukup jelas. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, boleh tulis di kolom komentar as usual. Thank you for watching and don't forget to subscribe. See ya on the next video.